Masyarakat pesisir Kota Semarang adalah mereka yang tinggal di wilayah pesisir Kota Semarang yang pastinya memiliki kebudayaan yang khas. Tentunya juga terkait dengan ketergantungan mereka pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir Kota Semarang. Kenyataannya, pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan dalam pembangunan ekonomi nasional, dan tentunya diperparah dengan adanya program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Pemanfaatan sumber daya kelautan belumlah dikelola secara tepat. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan sumber daya kelautan secara maksimal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kota Semarang masih sangat rendah. Dalam lingkungan kekayaan pesisir yang berlimpah, kebijakan sosial ekonomi perlu direkayasa ulang, yakni diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir yang dipercepat serta berkelanjutan. Semenjak tahun 2004, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencangkan sebuah program, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir atau PEMP, yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2004. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kegiatan kualitas sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran manusia terhadap ekosistem. Lalu, apakah program ini masih berjalan dengan baik? Adakah solusi lain untuk meningkatkan perekonomian di sekitar masyarakat pesisir Kota Semarang? Yuk kita simak video berikut ini. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup mudah didapatkan di Indonesia, khususnya di pesisir Kota Semarang. Mengingat bahwa potensi laut di pesisir Kota Semarang yang sedemikian luas ditambah dengan sumber air tawar cukup banyak untuk perkembangan perikanan darat. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data konsumsi ikan per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun yang terus meningkat, sejalan dengan terjadinya perubahan kecenderungan konsumsi dunia yang beralih dari protein hewan ke protein ikan. Rumput laut merupakan salah satu komoditas hasil laut yang potensial. Laut di Indonesia diperkirakan mempunyai 555 spesies rumput laut yang tersebar di perairan Indonesia yang luasnya 1,2 juta hektar. Oleh karena itu, rumput laut sebagai bahan untuk diolah menjadi produk olahan cukup tersedia. Prospek pemasaran juga menjanjikan karena manfaat rumput laut yang sangat beragam. Pemanfaatan rumput laut dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan mengolah rumput laut menjadi produk-produk olahan. Industri pengolahan hasil laut, khususnya ikan, merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Perairan di wilayah pesisir Kota Semarang sangat luas dan banyak mengandung ikan, tetapi potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Berikut solusi dari kami mengenai pengolahan dari hasil laut, yaitu abon ikan dan dodol rumput laut dikembangkan untuk menunjang perekonomian. Yang pertama ada abon ikan. Pengolahan abon ikan adalah salah satu diversifikasi pengolahan ikan yang memberikan nilai tambah, mudah dikerjakan, dan hanya memerlukan peralatan yang sederhana. Karenanya, usaha ini cocok sebagai kegiatan sampingan para ibu rumah tangga yang dapat menambah pendapatan keluarga. Produk ini dibuat karena adanya produk yang melimpah atau ikan yang kurang diminati jika dikonsumsi langsung. Bahan baku yang umum digunakan adalah jenis-jenis ikan berdaging tebal, yaitu yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk cerutu seperti cakalang, ekor kuning, tongkol, tenggiri, dan cucut. Abon ikan yang baik mempunyai rasa yang khas, tidak berbau amis atau anyir. Dengan rasa yang khas inilah abon ikan mudah diterima konsumen. Di samping itu, abon dapat disimpan lebih lama tanpa mengalami perubahan kualitas. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pengolahan abon ikan yaitu yang pertama ada ikan, yang kedua ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, garam dapur, gula merah, air secukupnya, minyak, dan plastik kemasan.
Sedangkan peralatan yang diperlukan dalam pengolahan abon ikan yaitu yang pertama ada pisau dan talenan, yang kedua ada kompor, yang ketiga ada panci pengukus, yang keempat ada nampan, yang kelima ada wajan, keenam ada pengaduk, ketujuh ada alat pengepres atau sealer, kedelapan ada ayakan, kesembilan ada blender, 10 ada baskom, dan yang terakhir adalah lumpang dan penumbuk. Proses pengolahan abon ikan, yaitu yang pertama terdapat tahap penyiangan ikan. Ikan yang digunakan sebagai bahan baku disiangi dengan membersihkan sisik bila ada, bagian kepala dan perut dibuang. Selanjutnya ikan dipotong-potong dengan ukuran 4x3x3 cm dan dicuci dengan air bersih. Yang kedua, perebusan ikan. Ikan direbus atau dikukus selama 30-50 menit sampai daging ikan menjadi lunak. Kemudian ditiriskan agar air rebusnya cepat hilang. Yang ketiga ada penghancuran. Pada tahap ini, tulang, kulit dibuang sebaiknya dilakukan pada saat daging ikan masih dalam keadaan panas. Kemudian daging ikan dicabik-cabik dan diremas dengan tangan hingga terbentuk serat daging yang halus dan berukuran seragam. Tahap ini dapat juga dengan cara menumbuk daging ikan sampai halus. Selanjutnya ada tahap pembuatan bumbu. Bumbu yang ditambahkan biasanya tergantung selera konsumen. Namun demikian campuran bahan yang telah disediakan sudah standar. Pada tahap ini semua bumbu yang telah halus dicampur merata. Yang kelima ada tahap penggorengan. Bumbu dimasukkan ke dalam wajan yang telah diberi minyak sedikit dan dipanaskan di atas api yang tidak terlalu besar sampai mendidih. Kemudian masukkan daging ikan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga rata. Penggorengan dilakukan sampai campuran daging ikan dan bumbu agak kering. Yang keenam ada tahap pengepresan. Abon dibungkus dengan kain belancu dan dipres untuk mengeluarkan minyaknya. Abon ikan yang telah dipres selanjutnya disangrai selama 15 menit. Dan yang ketujuh yaitu pengepakan. Setelah selesai penyangraian, abon dibiarkan beberapa saat hingga dingin. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan takaran sesuai dengan kebutuhan. Dalam kondisi demikian, abon siap dikonsumsi sebagai lauk. Yang kedua adalah dodol rumput laut. Pada umumnya, dodol yang beredar di masyarakat menggunakan bahan baku utama tepung beras ketan. Lain halnya dengan dodol rumput laut yang berbahan baku rumput laut. Baik tidaknya kualitas dari dodol itu sendiri tergantung dari bahan baku yang digunakan serta proses pembuatannya. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan dodol rumput laut yaitu yang pertama ada rumput laut, air secukupnya, gula, santan, garam, perisa vanili, dan pewarna makanan. Cara pembuatan dodol rumput laut yaitu secara garis besar, pengolahan rumput laut menjadi dodol meliputi tahap persiapan, pemasakan, pengentalan, penjemuran atau pengeringan, dan pengemasan. Teknologi modifikasi dodol rumput laut skala industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendam rumput laut kering yang sudah dibersihkan dan tambahkan jeruk nipis. Kedua, blender rumput laut sampai diperoleh bubur rumput laut. Ketiga, pada waktu yang bersamaan, panaskan santan dan gula pasir sampai mendidih. Santan diambil dari satu buah kelapa yang diparut dan diperas dengan penambahan air sebanyak 25% dari jumlah air yang digunakan. Perbandingan rumput laut dengan gula 1:1. Yang keempat, setelah santan keluar minyaknya, masukkan bubur rumput laut dan tambahkan air dengan volume 4 bagian dari rumput laut. Selama pemasakan, pengadukan terus dilakukan agar adonan dapat tercampur merata. Yang kelima, hentikan setelah adonan kalis atau matang. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam loyang sampai menjadi padat atau mengeras. Yang keenam, potong-potong dodol rumput laut yang sudah mengeras dengan ukuran 1x4 cm. Dan dodol kemudian dikeringkan selama 3-4 hari, lalu dikemas dalam plastik dan siap dipasarkan.
Oke, setelah tadi dijelaskan bagaimana proses pembuatan dua produk dari sumber kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang, sekarang kita akan melakukan pemasaran untuk dua produk tersebut. Nah, pemasaran kali ini kita menggunakan salah satu aplikasi e-commerce, yaitu adalah Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan juga Taiwan. Shopee ini diluncurkan pada tahun 2015, yang mana merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan juga cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Selanjutnya yaitu adalah proses pemasaran menggunakan aplikasi Shopee. Langkah pertama yaitu kita harus mempunyai aplikasi Shopee di handphone kita. Nah, aplikasi Shopee itu didapat dari mana? Itu bisa kita download melalui Google Play Store atau App Store. Selanjutnya yaitu membuat akun Shopee. Nah, di sini tidak tertera pembuatan akun karena saya menggunakan Shopee yang sudah memiliki akun seperti itu. Jadi langsung saja kita di sini buka toko saya yang berada di pojok kiri atas. Ini akan menjadi seperti ini dan di sini kita memilih produk. Ini tambahkan produk baru yang berada di bawah berwarna orange. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengisi barang apa atau produk apa yang akan kita pasarkan nantinya. Dan salah satu produk yang sudah dijelaskan tadi yaitu abon ikan dalam proses pemasarannya melalui Shopee. Oke, setelah platform tadi diisi mulai dari foto, nama produk, deskripsi produk, kategori produk tersebut apa, mereknya, masa penyimpanannya, hingga harga produk tersebut. Selanjutnya di bawah sendiri itu ada pilihan simpan dan tampilkan. Nah, di sini kita memilih tampilkan. Dengan demikian, produk abon ikan tadi sudah secara otomatis tersebarluaskan melalui aplikasi Shopee. Nah, itu bisa dijangkau bagi siapa saja pengguna aplikasi tersebut. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan dengan kita melakukan branding suatu produk ke sosial media yang mana tadi sudah dicontohkan, yaitu menggunakan salah satu aplikasi e-commerce dengan Shopee, itu dapat secara tidak langsung kita mendapatkan dua penghasilan dengan sumber yang berbeda, yaitu sumber yang pertama adalah pemasaran secara offline dan kedua adalah pemasaran secara online. Oke, mungkin cukup penjelasan mengenai proses pemasaran. Harapannya dengan adanya branding tersebut, produk-produk dapat dikenal secara meluas oleh masyarakat dan juga timbul kesadaran dari masyarakat pesisir Kota Semarang untuk menambahkan inovasi-inovasi baru dari produk tersebut. Nah, itu semua bertujuan untuk apa? Itu semua bertujuan untuk peningkatan perekonomian khususnya yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang. Baik, setelah tadi kita bahas mengenai kemiskinan yang terjadi di pesisir Kota Semarang, maka dapat kita simpulkan masyarakat pesisir Kota Semarang adalah mereka yang tinggal di wilayah pesisir Kota Semarang. Mereka menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan di pesisir Kota Semarang. Namun sayangnya, pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir yang mereka lakukan belumlah maksimal. Hal ini karena sesuai dengan data yang sudah ditampilkan tadi, masyarakat wilayah pesisir Kota Semarang masih mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat digunakan yaitu pengolahan ikan dan rumput laut menjadi suatu produk yang menarik seperti abon ikan dan dodol rumput laut. Kemudian, pemasaran yang bisa dilakukan yaitu menggunakan e-commerce seperti Shopee. Pemasaran dilakukan melalui e-commerce agar produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat pesisir Kota Semarang saja. Langkah ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Kota Semarang.